Halo guys, nama saya Madin dan selamat datang di Mountain Cooler. Intro. Setelah beberapa minggu kita sudah mengalami yang namanya karantin, maka kita akan dihadapkan lagi beberapa persepsi mengenai bagaimana kita menghadapi semua yang terjadi di Indonesia dan bagaimana kondisi dari setiap psikologis dari warga Indonesia mengenai karantin COVID-19 ini. Hal yang perlu dijelaskan di sini adalah mengenai apa yang dimaksud dengan cuti bersama. Dan apa yang dimaksud dengan karantin? Apakah itu ada hubungannya atau tidak? Atau kita bisa jadikan sebagai hal tersebut menjadi satu hal yang sama? Tergantung dari beberapa persepsi yang harus kita lakukan terhadap keluarga kita. Ada beberapa orang yang menjelaskan bahwa untuk mendapatkan liburan itu kita harus mengalami yang namanya hal buruk. Namun, menurut saya, yang namanya liburan itu seharusnya tergantung dari bagaimana kita memutuskan kapan kita mau dan kapan kita tentukan manajemen waktunya. Mulai dari kondisi saat ini, mungkin ada beberapa orang yang berkata bahwa ini kesempatan kita untuk melakukan cuti bersama. Padahal secara logik, kalau kita kembali kepada basic yang namanya karantin, yang namanya cuti bersama adalah dua hal yang berbeda dengan tujuan yang sangat berbeda. Karantin itu ditujukan untuk suatu hal yang berskala besar, sementara cuti bersama ditujukan kepada suatu hal bersifat pribadi. Namun untuk beberapa orang ini cuti bersama bukanlah merupakan hal pribadi karena dia sekalipun libur tetap harus mencari di luar untuk memenuhi kebutuhan pencarian hidupnya. Kalaupun pemerintah sudah menjelaskan mengenai kita akan karantin diri negara kita ini selama beberapa bulan, namun dalam hal ini semoga kita sudah terpercaya terhadap diri kita sendiri bahwa ada beberapa cara tanpa harus kita melakukan karantin, yaitu dengan cara self protection. Mengapa harus ada pentingnya self protection ini? Sebab karena dengan self protection kita bisa mengetahui bahwa hal-hal yang memberikan dampak negatif kepada tubuh kita bisa kita hindari sedini mungkin. Anggap saja akan terjadi lagi yang namanya virus COVID-19 ini atau sejenisnya untuk beberapa tahun ke depan atau mungkin beberapa bulan ke depan. Sebab karena kebiasaan kita tidak berubah sepertinya. Maka dari itu, anggaplah kita akan melakukan cuti bersama dan karantin secara bersamaan untuk 4 atau 3 bulan ke depan. Apa yang bisa kita lakukan? Hal apa saja yang bisa kita berikan kepada kasus seperti ini? Berdasarkan pendapat saya sih, untuk mengenai karantin, kita harus lebih profesional seperti seorang pegawai untuk melayani dari visi dari suatu perusahaan untuk bosnya. Maka dari itu, kita harus melihat step-step yang harus bisa dijalankan agar fungsi dari karantin ini betul-betul bergerak seperti kaki basah seorang raksasa. Atau mungkin cuti bersama bisa menjadi bagian dari karantin ini atau sebagai kepala atau sebagai brains plan dalam hal karantin ke depan ini, sehingga yang dinamakan dengan plan sustainable tetap berjalan sekalipun kita berada pada kondisi yang mana epidemi case-nya semakin hari semakin menggulung. Thank you.